karena mencakup beberapa desa. Jadi forum kita ini dibentuk pada tanggal 23 Juni 2018 yang lalu, yang mana kita bersatu untuk menolak daripada rencana aktivitas skip kapal wisata produksi ya. Kemarin yang ada di Desa Rambat dan juga PT GGS yang ada di Desa Sungai Buluh. Maka itulah terbentuk Forum Persatuan Nelayan Pesisir Bangka Barat ini. Yang mana waktu itu forum ini dibentuk oleh, kalau nggak salah, 13 desa membentuk forum ini. Yang pertama Desa Jato, kepada Pak Kepala Desa yang kami hormati. Kemudian dari Desa Rambat yang kami hormati Kepala Desa ataupun yang mewakili Ketua Nelayan dari Desa Rambat. Selanjutnya Desa Simpanggong. Kemarin karena Desa Simpanggong mencakup juga Dusun Sadarjaya Tungau ya, ikut bergabung dengan kita dalam forum Persatuan Nelayan Pesisir Bangka Barat ini. Selanjutnya Desa Pange juga ikut bergabung dalam forum ini. Selamat datang kepada mungkin dari utusan dari Desa Pange. Kemudian selanjutnya turut bergabung juga dengan kita yaitu Desa Pelangas. Kami ucapkan selamat datang kalau ada utusan kita yang kemarin untuk hari ini dari Desa Pelangas. Selanjutnya turut bergabung dengan kita yaitu Desa Pradong. Selamat datang kepada teman-teman ataupun ya Ketua PPT dari utusan Desa Pradong. Selanjutnya turut bergabung dengan kita yaitu Desa Mayang. Turut bergabung dalam Forum Persatuan Nelayan ini. Selamat datang kalau ada utusan yang dari Mayang. Kemudian selanjutnya turut bergabung dengan kita yaitu Desa Air Limau. Nah, kami ucapkan selamat datang kalau ada teman kita yang dari Air Limau hari ini. Kemudian selanjutnya turut bergabung dengan persatuan kita ini yaitu Desa Pebuar. Selamat datang teman-teman yang dari Desa Pebuar. Selanjutnya turut juga bergabung dengan kita kemarin itu Desa Kampak atau Jebus. Nah, itu turut bergabung dengan forum ini Desa Kampak. Selamat datang kalau ada yang mewakilinya. Selanjutnya turut bergabung juga kepada kita yaitu Desa Sungai Buluh kemarin. Nah, jadi Desa Sungai Buluh ini saya rasa kalau sekarang ini nggak mungkin lagi datang karena mereka sangat takut dengan intimidasi dari pengusaha yang saat ini sedang mungkin sangat kuat dalam persepsi pandangan mereka. Karena terbukti bahwa dengan penolakan saja Desa Pebuar, mereka sekarang ini diintimidasi terus oleh petugas. Padahal belum tentu benar adanya istilahnya SPK-nya ataupun hari ini sudah terlewatkan daripada surat perintah kerjanya itu pada tanggal 14 kemarin. Jadi kalau sekarang masih melaksanakan aktivitasnya itu sudah ilegal mestinya sudah berlawanan dengan hukum. Seandainya kita melapor hari ini sejak Polres, sebenarnya mereka itu sudah melanggar sudah melakukan tindakan hukum kepada penegak hukum. Sebenarnya harus bertindak ini bahwa mereka sudah bekerja di luar SPK PT Timah. Kabarnya hari ini masih dari kemarin masih kerja mereka. Jadi Satpol Pol Airut ya, sebenarnya tugas mereka menegakkan hukum di perairan. Kalau ada hukum itu saya rasa sudah melanggar hukum sekarang ini. Walaupun sebelumnya mereka itu aktif di situ menjaga aktivitas itu.
Seandainya hari ini mereka masih menjaganya, berarti mereka juga telah turun ikut-ikutan di dalam mendukung ilegalnya aktivitas itu. Nah, kemarin juga bergabung dengan kita Desa Brang. Kenapa Desa Brang ikut bergabung? Karena kita lihat juga banyak warga Brang ya sekarang ini turun ke laut juga, muka tarik dan sebagainya. Nah, itu ikut aktivitas nelayan juga. Kalau kita lihat, kita istilahnya senang juga mereka sama-sama dengan kita. Lagi pula kemarin alasan Desa Brang kenapa menolak, seandainya laut kita ini sudah rusak, jelas otomatis ikan akan susah kita cari, kita dapatkan. Kalau kita susah mendapatkan ikan, ikannya pasti mahal, sehingga desa-desa di luar desa pesisir ataupun yang bukan menangkap ikan, desa yang bukan menangkap ikan, jelasnya akan merasakan juga dampaknya dengan harga ikan yang mungkin melonjak daripada harga biasanya. Nah, itulah sehingga Desa Kundi ikut juga kemarin bergabung dengan Forum Persatuan Nelayan Pesisir ini. Kemudian selanjutnya Desa Kundi ya. Desa Kundi ikut juga bergabung dengan kita kemarin. Kalau nggak salah dari Desa Kundi itu tiga Desa Kundi itu ikut bergabung dengan kita. Cuma digabung ke satu saja Kundi, jadi menjadi 13 desa ikut bergabung dalam Forum Persatuan Nelayan Pesisir Bangka Barat. Jadi itulah kemarin karena kita bersatu menolak aktivitas kapal isap yang ada di Desa Lambat, yaitu PT Jelajah Marindo Persada. Alhamdulillah karena ada persatuan ini sehingga aktivitas itu tidak bisa dilaksanakan walaupun statusnya sudah CNC. CNC itu istilahnya sudah clear and clear ya, istilah artinya mereka itu tidak ada lagi halangan sebenarnya. Tetapi berkat persatuan kita bahwa mereka tidak pernah mengadakan sosialisasi sebelumnya, alhamdulillah waktu itu kita para aparat penegak hukum yang polisi dan sebagainya sangat mendukung daripada gerakan kita ini. Terlebih sekali kita masih sampai sekarang ini masih mengingatnya ya, masih menganggap beliau itu adalah pahlawan bagi kita. Pak Kapolres kita dulu, Pak Firman ya, beliau sangat berjasa, telah menolong. Kita anggap bahwa beliau itu adalah pahlawan untuk kita pesisir ini, khususnya di Bangka Barat, Kecamatan Jebus dan juga Sipang Kritin ini. Alhamdulillah kita tidak nyangka-nyangka datang seorang Kapolres yang begitu baik dengan kita. Juga waktu itu kita sangat persatuan itu menolak adanya kapal isap produksi yang di Desa Sungai Bulu, PT GGS ya, Gema Geraha Sarana. Alhamdulillah waktu itu mereka pun tidak bisa melakukan aktivitasnya karena kita bersatu menolak bakal aktivitas itu. Jadi itulah kita ini selalu dirongrong oleh rasa takut dengan aktivitas pertambangan ini. Bukan karena apa-apa, memang kita nelayan ini sudah dulu daripada mereka, dulu daripada aktivitas pertambangan. Dari ini akhir kita selalu kita nelayan, jadi bukan tambang. Jadi kalau hari ini kita menolak tambang, ya memang kita dulu daripada tambang itu. Dari zaman Belanda, dari zaman Belanda dulu, Belanda itu sudah tahu bahwa banyak timah di daerah air Nyato, Tampak, Perbuar, Sungai Bulu itu sudah tahu sebenarnya. Tetapi karena banyak nelayan, sehingga mereka tidak mau melaksanakan aktivitas pertambangan itu karena mengganggu nelayan. Jadi zaman penjajah saja masih hormat dengan nelayan, karena ada masyarakat yang menjadi di situ hasilnya nelayan. Zaman penjajah Belanda dulu, kenapa sedang merdeka sesama kita
lalu tidak saling menghormati, padahal masih saja sebenarnya mereka tidak melaksanakan aktivitas itu pertambangan seperti yang dilaksanakan oleh pengusaha dari Sungai Buloh ini. Sebenarnya mereka juga masih bisa makan sebenarnya. Kalau kemarin karena kita datang ke pemerintahan desa Sungai Buloh itu, mereka mengatakan dengan alasan mencari makan. Nah, itu kita katakan sebenarnya kalau alasan seperti itu, lalu nanti kalau sudah habis timahnya di Kembang itu bagaimana lagi? Laut sudah dirusak, lautnya sudah dirusak. Mau cari makan mana lagi kalau alasan menambang itu mencari makan? Sebenarnya kita tidak pernah mengganggu mereka, tidak pernah usir dengan kegiatan mereka yang ada di sungai, ya di das Sungai Buloh itu. Sampai sekarang dasnya itu sudah hancur lebur. Kita tidak tidak akan meresahkan mengatakan dengan kegiatan mereka. Padahal kita itu sudah merasakan sekali dampak daripada aktivitas mereka itu sebenarnya. Cuma dengan rasa kita menahan hati daripada pekerjaan mereka yang mencemari laut dari aliran sungai itu, kita tidak melihat bahwa ada aktivitas tambang itu ada di dalam aliran sungai, sehingga kita bisa menahan hati. Tapi sekarang ini mereka sudah beraktivitas di laut. Nah, sehingga kalau kita diam saja, pasti aktivitas ini akan melebar luas dan bertambah banyak ponton-ponton yang akan hadir di situ, sehingga membuat pencemaran untuk laut kita, dan kita yang merasakan dampaknya. Mereka mendapatkan hasilnya, kita hanya dapat dampaknya. Sekarang ini saja kalau kita rasakan penghasilan kita sebelum ada tambang-tambang ini sudah jauh sekali berkurang daripada sebelum-sebelumnya. Dulu alhamdulillah kalau di sebelah Tara ini, bahkan sebelah Tara, sebelum ada tambang-tambang ini ya, sangat hasil di sebelah Tara ini, bahkan. Sekarang ini kita sangat merasakan bahwa jauh merosot penghasilan kita karena ada aktivitas pertambangan ini. Mungkin hari ini kita akan mencari solusi bagaimana tentang penolakan kita terhadap aktivitas tambang laut yang ada di perairan Kembang Sungai Buloh ini. Mungkin nanti semua akan kita beri kesempatan mengeluarkan pendapat masing-masing, sehingga kita mendapat satu tujuan bagaimana kita dalam rangka penolakan kita ini benar-benar diperhatikan oleh para penegak hukum bahwa kita juga nelayan ini manusia, warga negara Republik Indonesia. Jadi itulah yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi bagaimana persetujuan kita tentang masalah penolakan TI ataupun tambang laut yang ada di Kembang ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti seterusnya akan dibantu oleh Pak Sumandi selaku sekretaris forum kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan Ketua Forum Generasi Pegawai kita, Bapak kepada Bapak kita terima kasih. Jadi sebelum kita musyawarah, kita ingin mendengarkan langsung dari perwakilan desa masing-masing. Tolong nanti sampaikan secara singkat, padat, dan kira-kira apa arah tujuan ke depan untuk penolakan ini. Jadi kita mulai dulu ya dari mungkin di sini mewakili nelayan Desa Pradong kepada Bapak Sakiman untuk memberikan pandangannya ataupun masukan ataupun arahan kepada Bapak Sakiman
yang kebetulan juga beliau Ketua BPD Desa Padong, waktu datang dipersilakan. Oh udah. Aku mewakili nelayan dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Forum Bangka Barat Pesisir Bersatu. Memang selama ini kami sudah aktif di dalam grup WA kami, jadi sedikit banyaknya saya sudah banyak dapat info tentang keresahan nelayan pesisir di seputaran Kecamatan Simpang Bersih ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi tadi kita sudah mendengar pengarahan dari Bapak BPD selaku sekretaris dan Pak Asbaru sebagai ketua forum. Jadi tentunya permasalahan yang kita hadapi saat ini kita sudah sama-sama mengetahui. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua BPD kita Tri Hernando bahwa saat ini penambang-penambang yang ada di Kumpang di daerah Sungai Buruh itu sudah melanggar aturan, ya. Karena tadi saya juga sebelum pertemuan ini tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Ketua, katanya itu memang ada perdanya, ada peraturan daerah provinsi tentang zona-zona yang dilarang untuk ditambang maupun yang boleh. Jadi yang kita ini sebenarnya memang masuk zona, tapi memang sekarang ini zonanya sudah zona apa tadi? Zona wisata, ya? Apa tadi Pak? Zona budidaya laut. Ya. Jadi anarkis, ya, jangan anarkis. Jadi mari kita sama selesaikan secara kepala dingin. Kecuali kepepet. Kalau kepepet ya boleh buat, ya. Tapi kalau tidak kepepet, mari kita sama-sama selesaikan hal ini dengan mengikuti prosedur yang ada. Itu ya Pak, ya, harapan saya. Jadi mari kita sama-sama, nanti kami juga konsultasi itu. Tiap malam kami dengan Pak Ketua di Mas Wadi ini konsultasi di grup WA, ya. Bagaimana cara penyelesaiannya dan sebagainya. Itu. Jadi bukannya tidak aktif Pak. Itu. Jadi untuk sementara mungkin sambil mendengarkan pendapat dari kawan-kawan semua dari perwakilan desa-desa yang lain, mungkin hanya ini untuk sementara pendapat dan masukan dari saya. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari masyarakat Padong mewakili dari Desa Padong dan sekaligus Ketua BPD Desa Padong untuk Pak Firman, saran dan masukan yang sangat bagus. Tentu nanti akan kita musyawarahkan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Endi nanti, ya, terakhir Pak Endi ini agak menyampaikan materi-materi juga nanti karena lama juga dari Pak Endi sebagai ayah saja nanti. Jadi kita beri kesempatan dulu kepada perwakilan masyarakat Bundi, jadi kan kebetulan Ibu juga anggota BPD di sini, kepada Ibu siapa nanti tolong diperkenalkan untuk menyampaikan sepatah-sepatah sambutannya kepada Ibu, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamilah. Siap, Bu. Lanjut, Bu. Di sini kami hanya ingin menambahkan dari BPD tadi, yaitu semua sudah ada di peraturan katanya. Terus kita kalau bisa itu semua yang
menyangkut di PT apa tadi? Perda Perda nomor 3 tahun 2020 ya. tentang hasil P3K. Kalau belum dilaksanakan sebelumnya itu kita panggil saja, kita panggil, terus di situ kita buat perjanjian atau bagaimana nanti kita di BH kesepakatan secara tegas. Ya. Ya itu yang dapat disampaikan. Ada kata kami menyebutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk ibu dari Uni Ibu Jamila. Dari Ibu Jamila cukup baik ya. Saran dan masukannya agar Pak Yanti kalau memang itu sudah ada perdanya dibuat perjanjian katanya kan. Setelah itu mungkin Pak Reno ya. Selanjutnya lagi-lagi Pak Endi ini kita halangi dulu ya, kita beri kesempatan kepada mungkin Kapolsek Sumatera Utara atau yang mewakili untuk menyampaikan pencerahan kepada kita semua, kepada yang terhormat Bapak Reno selaku divisi dari Intel, ya, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini aku Kapolres PT punya menyampaikan banyak teman selama sih karena ini forum nelayan pesisir dan yang berada di desa Yanto ini kan di masalah ini ada di desa Sungai Bulu ya. Saya berharap seperti yang sebelumnya masyarakat desa Yanto dan forum nelayan pesisir bila melakukan penolakan sama seperti waktu kita melakukan penolakan KIP tidak ada aksi hati, lakukan sesuai prosedur sehingga proses timnas kita tetap berjalan aman. Dari hal pemanggilan yang dimulai Polda Papel sampai saat ini saya baru tahu lagi Pak. Jadi saya tidak bisa menyampaikan banyak hal tersebut. Itu aja Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tekankan sekali lagi kalau misalnya kita menyampaikan aspirasi penolakan ke Malaysia, maksudnya penolakan tambah masukannya sesuai sama seperti yang forum satu layanan setiap hari. Kami dari kepolisian pun senang karena masyarakat bisa tertib melakukan penolakan. Jadi lihat kompaknya Pak, lihat kompaknya bahwa forum satuan nelayan pesisir ini kompak sebenarnya untuk membela apa yang sudah mereka aspirasi kompak, jadi nggak menimbulkan konflik sama sekali. Demikian Pak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu Pak Reno. Baik dari Pak Reno mewakili kawasan Sumatera Utara selaku Intel, beliau menyampaikan kepada kita semua masyarakat dan forum persatuan ini agar menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan prosedur yang berlaku, artinya tidak ada anarkis dan apa, dan pihak kepolisian juga katanya dari bangga dan dengan apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya karena dapat berjalan baik, aman dan terkendali, dan mungkin itu juga menjadi harapan kita bersama Pak Reno. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DPD Desa Yanto dan anggota, yang saya hormati Ketua Forum Pesisir Bangka Barat, Pak Asnawi, yang saya hormati pemerintah Desa Yanto, yang saya hormati
perwakilan nelayan dari Desa Beradong, Desa Pundi, Desa Pelana, dan yang saya hormati seluruh kelompok nelayan yang ada di Desa Desa. Terima kasih kepada Pak Suwandi telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya tidak nyangka juga karena sendiri saya yang hadir di sini. Padahal yang diundangkan sebuah nelayan serta kelompok kepala desa serta BPD. Ternyata yang hadir sama saya. Di sini